Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Nasditya Suara. Nah, pada mata kuliah keamanan cyber ini atau cyber security, di video ini ya, untuk melanjutkan lab sebelumnya di 9.1, di sini kita akan ngebahas di 9.2.7, yaitu rekomendasi remediasi berdasarkan temuan. Ini kan kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Kita translate, kita ubah ke English. Ya. Di sini recommend remediation based of finding. Oke, langsung saja ya. Di sini kita untuk mengidentifikasi phone on the DVR server. Oke, server mencari dan rekomendasi yang strategis ya. Di sini kita akan menggunakan Nikto dan GVM ya. Nah, pada Yacht Connection Testing scan server at 10.6.13. Coba kita copy ya di sini. Di sini kita sudah melakukan beberapa. Nah, via ya, kita mencari menggunakan HTTP ini. Oke, itu and then juga server your response. Jadi di latar belakang ini ya, jadi hasil uji penetrasi hanya bermanfaat jika dapat ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata. Oleh karena itu, jadi laporan pentest harus menyertakan rekomendasi mitigasi yang jelas sesuai dengan risiko yang ditemukan. Jadi dalam lab ini tuh ya di VWA ya dengan IP address 10.6.6.13 ini kita harus memindai dengan Victo dan GVM ya. Dengan Nikto dan GVM sehingga dapat diperoleh daftar kerentanan yang kemudian diteliti lebih lanjut. Oke, langsung saja ya di sini kita melakukan langkah-langkahnya menggunakan DVWA server ya. Pertama di scan kita menggunakan perintah nikto minha masukin IP-nya minho dan pentest HTM. Ini disimpan ya di dalam HTM. Nah, di sini ya pada aduh, lab ini saya sudah melakukan apa nih kok bisa ya? Ini pertanyaan bisa ya, kenapa kok bisa tuh? Nah, ini ya ini saya sudah melakukan itu ya Pentest.htm. Nah, ini tuh untuk menyimpan Pentest HTM itu dia akan kesimpan di dalam file ya dikali karena kita meletakkannya di hmm, patah gini deh guys ya. Sebentar. Nah, ini ya disimpan di sini karena kita duh, mulat sekali nih. Wow. Oke, kita coba beberapa saat.
Berapa menit? Oke, di sini karena kegangguan ya. Nah, ini ya, karena kita uh, melakukannya di kali ya, di file kali ini. Kita harus tidak kontak. Nah, kan dikali, jadi dia akan menyimpan filenya di sini. Oke, terus setelah melakukan itu ini, kita melakukan sudo gvm start. Setelah kita melakukan, kita mengetikkan perintah sudo gvm start, ya, di sini akan muncul berupa output dan langsung otomatis masuk ke dalam web. Ya, webnya seperti ini, Green Boss. Ya. Nah, ini akan otomatis masuk ke sini. Green Boss ini kita akan memasukkan username admin dan passwordnya lalu. Oke, setelah itu kita masuk ke scan, kita tes, lalu kita wizard. Pas wizard ini kita masukin perintah yang ingin kita scan, seperti dalam soal lab ini ya, menggunakan 10, 10, 16, 13. Oke, 16, 13. Ya, sudah itu kita scan. Nah, di sini dia akan meminta ya request dan menunggu antrian. Nah, ini lumayan memakan waktu lama ya. Karena di sini sebelumnya saya sudah melakukannya ya. Kita langsung saja cek punya. Kita akan cek yang sudah kita periksa. Oke. Di sini lalu kita go to scan, kemudian pilih report. Nah, ini kita hapus saja. Ya. Kita hapus. Kita pilih scan, menu report. Nah, di sini kita melihat listnya. Ya. Lalu kita bisa pilih scan, result. Nah, di sini ada banyak nih. Beberapa severity ya, keamanan. Oke, di sini low, SCMP, TCP ya. Untuk HTTP ini medium. Oke, so, selanjutnya klik add vulnerability dashboard display informasi. Oke. Hmm. Di sini kita bisa melihat vulnerability-nya ya. Itu dari summary, detection result, ya, impact-nya, solusi, ya. Oke, lalu pada lab ini kita disuruh open Nikto Pentest ya, yang sudah kita buat di step 1. Oke, nah di sini kan sudah ada Pentest nih. Setelah kita klik, itu tidak bisa nih ya. Seperti ini ya. Ya, already removed host content. Jadi kita tarik saja. Wah, sabar, sabar. Sabar, kan. Ini kita tarik ke sini. Nah, di sini sudah terbuka. Jadi di sini sama BVM, misalnya kurang lebih sama-sama targetnya ini target port ya. Oh, ini untuk tampilan mikronya ya, yang di HTML, HTML. Oke, ke lab ini.
Ini disuruh untuk mengisi tabel ya. Udah jawabannya low, medium. Oke, selanjutnya di sini bukan sistem of Reliability itu melakukan upgrade ke versi yang masih didukung vendor ya. Implementasi patch manajemen policy untuk memastikan OS selalu terbaru, directory in the phone, menonaktifkan directory listing di konfigurasi server web, misalnya option index di Apex ya. Lalu sebagai alternatif, tambahkan indeks HTML kosong pada directory yang dapat diakses publik. Oke, langsung clear text transmission of sensitive information via HTTP. Nah, di sini mengimplementasikan SSL atau STSL, TLS untuk memastikan data ditransmisikan secara terenkripsi melalui HTTPS. Semua login dan komunikasi sensitif harus dipaksa menggunakan HTTPS ya, supaya lebih aman ya. Biar tidak dia seperti video sebelumnya ya, kita login HTTP bisa untuk melihat passwordnya ya. Lalu missing HTTP only. Sini konfigurasi coki apabila aplikasi dengan atribut HTTP only agar tidak dapat diakses melalui JavaScript. Hal ini mencegah klien side script mencuri session coki. Lalu anti clickjacking egg frame option header in mouse present. Nah, di sini tuh menambahkan header ya pada X frame di option ya Denny atau Sam origin pada konfigurasi server untuk mencegah halaman di embed embed oleh domain lain. Dapat pula dilengkapi dengan frame ghosting kode-kode di sisi aplikasi. Oke, jadi kesimpulan pada lab ini tuh pentingnya tidak hanya mendeteksi kerentanan, tetapi juga menyusun strategi mitigasi yang jelas dan terukur. Jadi hasil pemindaian pada DVWA ya mengungkap kelemahan kritis yang membutuhkan tindakan segera, khususnya terkait pembaruan sistem dan menerapkan protokol komunikasi yang lebih aman dengan implementasi mitigasi sesuai prioritas yang telah digunakan. Tingkat resiko serangan terhadap server dan diminimalisasi sehingga keamanan data dan layanan organisasi akan terjamin. Oke, mungkin begitu saja pada lab ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.